Halo Besti kata nih, Besti, jagat dunia hiburan kembali diguncang oleh kabar yang menggegerkan. Mantan artis FTV Nadia Almira yang kini tampil berhijab dan jauh dari sorotan mendadak jadi trending. Bukan karena comeback ke sinetron, tapi karena luka lama yang kembali dibuka. Kasus tabrak lari yang terjadi 13 tahun silam, Besti. Korban Adnan Syuhada Abdullah menurut sang adik mengalami perjuangan untuk sembuh yang sangat berat. Ia mengalami cedera kepala berat yang berdampak jangka panjang. 13 tahun abang saya menderita atas kecerobohan kamu dan kamu kebut-kebutan di jalan. Nadia Almira, sekarang kamu enak ya bisa hidup normal setelah nabrak abang saya dan kayak nggak kejadian apa-apa. Sedangkan abang saya harus mati-matian bertahan hidup bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik operasi. Hukum dunia bisa kamu bayar. Demi Allah, saya nggak ikhlas pedih lihat kondisi abang saya seperti ini. Menurut informasi, 13 tahun silam kecelakaan terjadi dini hari, Besti. Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai Nadia melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak Adnan, menyeret tubuhnya hingga mobil berhenti setelah menghantam beton. Bagian depan mobil hancur dan tubuh Adnan mengalami trauma luar biasa. Wajah remuk, kaki patah, pembuluh darah di kepala pecah, Besti. Ia dinyatakan kritis dan harus menjalani serangkaian operasi besar, termasuk pemasangan pen di wajahnya. Kamu seorang ibu sekarang, kamu tahu pedihnya orang tua yang melahirkan anaknya dengan normal. Lalu kamu tabrak sampai kritis dan lihat kondisi abang saya sekarang. Orang tua saya harus berjuang berbulan-bulan jaga di rumah sakit. Namun penderitaan tidak berhenti di situ. Akibat cedera kepala berat, Adnan kemudian didiagnosis menderita meningitis dan kista otak. Hal itu tak pelak semakin memperburuk kondisinya. Setelah cedera kepala berat yang abang saya alami, muncullah penyakit meningitis dan kista otak. Dan sekarang harus ditanam selang dalam otaknya agar cairan otak tidak tersumbat.
Namun kondisi korban terus memburuk hingga harus ditanam selang di dalam otaknya untuk mencegah penyumbatan cairan. Ia bolak-balik masuk ruang ICU menjalani operasi demi operasi, sementara keluarganya pontang-panting mencari biaya pengobatan yang menembus angka 385 juta rupiah. Di tengah penderitaan itu, Nadia Almira sempat berjanji Besti akan bertanggung jawab penuh. Ia meminta agar kasus tidak diangkat ke publik dengan komitmen akan menanggung seluruh biaya. Namun setelah memberikan 185 juta rupiah, Nadia menghilang. Lebih lanjut, keluarga mengaku mencoba menghubungi lewat DM Instagram, mendatangi rumah, bahkan mencari alamat baru. Semuanya nihil, Besti. Nadia disebut-sebut telah memalsukan alamat agar tidak bisa dijangkau, menutup semua akses komunikasi, dituding seolah ingin menghapus jejak masa lalunya. Abang saya saat ini masih kritis dan berjuang di ICU setelah operasi yang kesekian kalinya. Kamu menutup pintu akses keluarga saya ke kamu. Kamu memalsukan alamat rumahmu biar apa? Biar kamu bisa hidup tenang tanpa diganggu keluarga saya. Setelah gelombang kemarahan dan tudingan keras dari keluarga korban tabrak lari, Nadia Almira akhirnya buka suara, Besti. Klarifikasi ini disampaikan melalui pesan langsung Instagram yang kemudian diungkap oleh pihak keluarga korban. Dalam pesan tersebut, Nadia membantah semua tuduhan yang menyebut dirinya lari dari tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa tidak ada lagi komunikasi dari keluarga korban setelah kejadian, dan bahkan sempat mendapat kabar bahwa kondisi Adnan sudah membaik dan bisa bekerja. Nadia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghilang. Ia menyebut bahwa nomor teleponnya dan kontak keluarganya tidak pernah diganti. Bahkan nomor pribadinya tercantum di akun Instagram. Menurutnya, akses untuk menghubunginya selalu terbuka dan mudah dijangkau. Lebih lanjut, Nadia mengaku sempat berniat menjenguk korban di rumah sakit setelah melihat komentar dari adik korban di media sosial. Ia menyebut sedang bersiap berdiskusi dengan orang terdekat dan mencari tahu lokasi rumah sakit. Namun niat tersebut batal karena keluarga korban keburu menyebarkan kasus ini ke publik dengan narasi yang menurut Nadia tidak valid. Ia menyebut bahwa tudingan yang beredar telah merugikan nama baiknya karena banyak hal yang disebutnya tidak valid, Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti.